Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang hardware komputer. Oke, kita masuk saja ke pengertiannya. Nah, jadi hardware ini adalah segala barang atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dipegang secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputer dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan oleh penggunanya. Nah, jadi hardware ini intinya dia perangkat yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bentuknya nyata. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, secara umum ada 4 fungsi utama dari hardware. Nah, diantaranya adalah 1. Menerima input. Nah, jadi yang pertama ini adalah yang menerima input. Nah, menerima input masukan perintah dari pengguna atau user ke dalam komputer kita. Jadi maksudnya itu dia menerima masukan perintah dari pengguna ke dalam komputer. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya yang ada di gambar. Yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard ini dia menerima perintah ketikan yang akan masuk ke dalam komputer. Jadi dia menerima perintah ketikan. Jadi ketika kita mengetik di keyboard, maka dia akan masuk ke dalam komputer. Selanjutnya ada mouse. Nah, mouse ini dia menerima perintah gerakan yang akan masuk ke dalam komputer kita. Jadi ketika kita menggerakkan mouse, maka gerakan itu akan masuk juga ke dalam komputer kita. Jadi kursornya itu yang akan bergerak. Lalu ada touchpad. Nah, touchpad ini sama fungsinya dengan mouse, cuma dia biasanya ada di laptop. Nah, jadi kalau biasanya di laptop itu tidak ada mouse bawaannya, dia menggerakkan kursornya menggunakan touchpad. Selanjutnya ada joystick. Nah, joystick ini biasa digunakan untuk bermain game di laptop atau komputer. Nah, ada fungsinya itu menerima perintah, gerakan, dan juga tekanan pada tombol-tombol. Jadi ketika kita menggerakkan atau menekan tombol-tombol, maka akan masuk ke dalam komputer kita. Selanjutnya ada mikrofon. Nah, kalau mikrofon ini dia menerima input suara, lalu diteruskan ke dalam komputer kita. Nah, seperti rekaman YouTuber, nah dia kan memasukkan suaranya ke dalam komputer. Nah, menggunakan alat mikrofon ini. Nah, lalu yang kedua ada memproses data. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Nah, ini dia namanya kelompok proses. Ada beberapa hardware. Yang pertama ada prosesor. Nah, ini merupakan otak dari komputer. Dialah yang memproses segala sesuatu yang kita kerjakan di komputer. Misal kita ingin membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu, prosesor inilah yang bekerja. Tanpa dia tidak akan jalanlah komputer kita. Lalu selanjutnya ada RAM. Nah, RAM ini merupakan hardware yang menjadi penyimpanan sementara ketika kita menggunakan aplikasi di komputer. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, Paint, nah dia akan ibaratnya singgah dulu atau disimpan sementara dulu di RAM tersebut. Nah, jadi ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi, dia akan RAM ini akan menyimpan sementara proses aplikasi tersebut. Nah, RAM ini juga ada di handphone. Nah, fungsinya juga sama seperti itu. Lalu selanjutnya ada power supply. Nah, kalau power supply ini hardware yang menghantarkan listrik ke komponen komputer. Jadi dialah yang akan menghantarkan listrik ke dalam komputer kita supaya komputer kita hidup dan bisa berjalan dengan lancar.
Yang selanjutnya ada motherboard. Nah, kalau motherboard ini merupakan papan induk. Jadi nama lainnya adalah papan induk yang menjadi pusat tempat komponen komputer diletakkan. Jadi motherboard ini merupakan tempat di mana perangkat-perangkat yang tadi itu diletakkan seperti prosesor, RAM, power supply juga diletakkan dalam sini, slot-slotnya dan lain-lain. Lalu ada kelompok memberikan output yang nomor 3. Nah, setelah diproses, hardware tentu akan memberikan output atau keluaran atau tampilan kepada user. Nah, ada beberapa perangkat di sini. Yang pertama ada monitor. Jadi monitor ini perangkat yang melakukan output berupa gambar. Nah, jadi dia mengeluarkan gambar di layar monitor kita. Nah, itulah yang kita lihat di komputer kita itu. Sedangkan apa yang sedang kita kerjakan, maka akan ditampilkan oleh monitor. Lalu selanjutnya ada printer. Nah, printer ini perangkat yang melakukan output berupa kertas yang telah dicetak gambar atau tulisan. Nah, jadi dia akan mengeluarkan hasilnya berupa kertas yang telah ada gambar atau tulisan yang ingin kita cetak. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada speaker. Nah, kalau speaker ini dia hardware atau perangkat keras yang melakukan output berupa suara. Jadi, kalau kita mendengar musik di YouTube atau mendengarkan film, nah speaker inilah yang mengeluarkan suaranya pada perangkat komputer. Jadi kalau tanpa speaker kita tidak bisa mendengar suara ketika kita sedang menonton YouTube atau menonton suatu film. Lalu di kelompok selanjutnya ada tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan ini atau storage merupakan tempat penyimpanan file-file yang ada di komputer kita. Misal kita ada file-file mengetik, file-file foto dan lain-lain. Nah, disinilah kelompok inilah yang akan menyimpannya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada hard disk. Nah, hard disk ini merupakan tempat penyimpanan di dalam komputer kita. Jadi, komputer kita tuh memiliki tempat penyimpanan dan tempat penyimpanannya itu bernama hard disk. Nah, lalu selanjutnya ada flash disk. Nah, sedangkan flash disk ini tempat penyimpanan juga yang bisa dibawa-bawa namun ukurannya kecil. Jadi misalnya kita ingin memindahkan sesuatu, bisa kita menggunakan flash disk tersebut karena dia bisa dipindahkan lalu bisa kita colok ke komputer-komputer atau laptop-laptop yang lainnya. Nah, selanjutnya ada hard disk eksternal. Ini kerjanya sama seperti flash disk, namun tempat penyimpanannya itu lebih besar daripada flash disk. Nah, dia bisa beberapa kali lipat lah penyimpanannya, dan harganya juga lebih mahal dibandingkan flash disk. Oke, sekian dulu materi kita tentang hardware komputer. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami apa saja hardware-hardware yang ada di komputer. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.